يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'idzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zamil maknun an tusalli ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah salatan anta biha jasadana bit ta'ah wa qulubana bil mahabbah wa arwahana bil ma'rifah wa asraruna bi syahada wa alihi wa sallim adada kama yalika kama yaliku bi kamalihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang kami cintai, lebih-lebih yang mengaji secara langsung atau talaqi secara langsung, juga pun jemaah yang mengaji lewat offline, Palangkaraya TV, yang semuanya semoga oleh Allah mereka dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Amin Allahumma amin. Dan kita semua masuk golongan orang-orang yang betul-betul mahabbah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilukiskan Allah taala di dalam Al-Qur'an, yuhibbunahum wa yuhibbuna. Allah taala mencintai mereka para sahabat dan mereka para sahabat mencintai Allah. Dan semoga kita mengikuti jejak-jejak para sahabat. Amin Allahumma amin. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas suatu bab di dalam kitab Manhajus Sawi ala Thariqatis Syatariyatil Qushashi, yaitu mengenai bab tentang mabniyu hadhihi thariqah ala kasratiz dzikri. Dibangun ini thariqah dengan memperbanyak zikir. Diibaratkan suatu rumah atau diibaratkan suatu bangunan. Al-Fakir telah membahas 4 fundamental atau 4 pondasi, 4 dasar daripada thariqah syatariyah. Yang pertama adalah taubah, yang kedua adalah talqinuz zikri, yang ketiga adalah istiqamah di dalam melaksanakan perintah dan istiqamah menjauhi larangan Allah, dan keempat adalah ikhlas. Adapun bangunannya dibangun juga pun thariqah syatariyah atas 4 bangunan. Bangunan yang pertama dibangun atas apa? Kasratuz zikri, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam ayyuhas salik wa faqrullah wa iyyaka li ta'ati wasta'milna wa iyyaka fima yardahu. Allahumma amin. Inna Allah Ta'ala ja'ala lil 'abdi asbaban bi'adil anfasil khalaiq. Inna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala, menjadikan Allah Subhanahu wa taala lil 'abdi, bagi hambanya, asbaban, sebab-sebab, bi'adadil anfasil khalaiq, dengan hitungnya nafas-nafas makhluk, yazidu,
mengusulkan Allah biha dengan asbab ila hadratil qudsiyah, yasilu wusul ilbiha dengan asbab tersebut ila hadratil qudsiyah, kepada hadratil qudsiyah. Wa ya'taqifu biha, dan berwukuf atau berdiam diri biha dengan asbab fi mu'takifil hadrati, di dalam mu'takif, di dalam tempat diamnya hadratil, berwukuf di hadratil qudsiyah. Wadika asbabul zahirah wal batinah, dan itu sebab-sebab ada, sebab dari segi zahir juga pun ada dari sebab segi batin. Wadzahiratu, adapun sebab yang dari segi zahir, kadawami ta'ati, seperti melanggengkan perbuatan taat, minal jum'ati, dari sholat jum'ah, wal jama'ati, dan jama'ah, wa zakati, dan zakat, wal haji, dan haji, wa shami, dan puasa, wa shadaqati, dan sedekah-sedekah, wa sa'iril khairati, dan seluruh perbuatan-perbuatan baik, wal ibadati, dan perbuatan-perbuatan ibadah, khususan al-azkar, pada khususnya adalah zikir-zikir. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan bagi hambanya jalan untuk usul kepadanya sebanyak hitungan nafasnya makhluk. Di dalam pengertian kalimat ini ada sebagian yang mengartikan bahwa jalan menuju Allah itu tidak terhitung jumlahnya, banyak. Ada yang mengartikan jalan kepada Allah yaitu sebanyak nafasnya makhluk. Bagaimana nafas kita, sebagaimana nafasnya makhluk, keluar masuknya nafas tidak lepas daripada zikrullah. Ini ada dua makna, murid dua makna. Yang sebab untuk usul kepada Allah, usul untuk makrifat kepada Allah yang banyak tak terhingga, tetapi terbagi menjadi dua kategori. Sebab dekat kepada Allah atau usul kepada Allah dari segi ibadah zahir. Misalkan seperti taat, perbuatan-perbuatan taat, sholat berjemaah, sholat Jum'ah, puasa, zakat, haji, sedekah, berinfak di jalan Allah, membantu perjuangan-perjuangannya Islam, membantu perjuangan dakwah, linasratil dakwah, linasratil ilmi, membantu untuk penyebaran ilmu, mengajak umat Islam kembali kepada Islam, mengajak umat Islam kembali kepada Al-Quran, mengajak umat Islam kepada As-Sunnah, mengajak umat Islam kembali kepada syariat Allah, atau perbuatan-perbuatan baik lainnya yang berbentuk konteks sosial, membantu orang lain, membantu orang kekurangan, membantu orang yang membutuhkan untuk dibantu, lebih-lebih membantu fakir miskin, perhatian terhadap orang-orang yang lemah, perhatian terhadap orang-orang yang ditindas, dan seterusnya. Ini merupakan suatu perbuatan-perbuatan ibadah dari segi zahir, mendekatkan semuanya, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlahnya itu pun sangat banyak. Ini misalkan Al-Fakir memberikan suatu contoh. Pada khususnya adalah zikir lisan. Entah itu tasbih,
entah itu tahmid, lebih-lebih tahlil, entah itu tamjid, memuji Allah, entah itu sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, entah itu membaca Al-Quran, semuanya adalah termasuk al-azkar, zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jalan dari segi zahir ini jangan ditinggalkan oleh kita orang Syatariah. Karena guru-guru kita mengajarkan bagaimana kita ditata secara syariah, ditata, diatur, dirapikan dari secara syariah. Karena dengan ditata secara syariah terjadilah akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, adab yang baik, kesopanan yang baik, baik berhubungan dengan Allah, juga pun berhubungan dengan sesama makhluknya. Oleh karena itu, tidaklah elok dan tidaklah baik dan sangat buruk apabila ada seseorang yang mengaku warga Syatariah tetapi mengabaikan tatanan syariah, mengabaikan perintah-perintah Allah, entah itu puasa, entah itu zakat, entah itu sholat dan sebagainya. Itu bukan ahli Syatariah yang benar. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah, usul kepada Allah dari sisi batin. Yang kedua, wal batinah, dari segi batin. Nahu muraqabatil haqqi, seumpama muraqabah kepada al-haq. Austihdharil abdu, atau hadirnya seorang hamba fi jami' awqati, di seluruh waktunya hamba, au ghalibiha, atau mayoritas waktunya hamba, annau, sesungguhnya hamba tersebut baina yaday Allah azza wa jalla, di hadapan Allah azza wa jalla. Wa innahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala muttali'un alaihi, adalah selalu mengintai alaihi, atas hamba tersebut. Wa nadirun ilaihi, dan selalu memandang, mengawasi ilaihi, kepada hamba tersebut. Wa muhitun, dan Allah selalu meliputi bi kulli syai'in, dari segala sesuatu, terhadap segala sesuatu. Fi jami'il kainat, di seluruh apa yang ada. Fa yahmilu ala dzalika, maka hamba tersebut menanggung hal tersebut, tarkul mausiyah. Hamba tersebut pasti dengan muraqabah tersebut meninggalkan maksiat. Wa hifdzil qalbi min al-akhlaqir radha'il, dan menjaga hati dari akhlak-akhlak tercela. Ada juga mendekatkan kepada Allah dari sisi batin. Dan juga pun ini merupakan suatu inti ada daripada ajaran Syatariah. Bagaimana mendekatkan kepada Allah dari segi batin? Diawali dengan zikir yang langgeng kepada Allah Subhanahu Wa Taala di batin kita. Kemudian kita muraqabah al-haq. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sesungguhnya Allah Ta'ala kepada kalian semua raqibah, selalu mengintai. Atau di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan sebagai maqamul ihsan. Ta'budullaha ka'annaka tarah, menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Fa illam tarahu, maka jika kalian tidak melihat Allah, jika kamu tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini muraqabah. Selalu muraqabah, sadar diri, selalu sadar bahwa diri kita
selalu diintai, baik zahir apa batin kita, baik ucapan kita, bahkan bisikan-bisikan hati kita, bahkan gerak-gerik hati kita selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muttali'un alaihi, Allah selalu mengintai, merasa mengintai orang tersebut. Wa nadhirun ilaihi, dan merasa diawasi, dipandang atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu merasa melihat kepadanya. Dan perasaan ini harus kita pupuk. Perasaan model rasa seperti ini kita harus perkuat di dalam hati batin kita. Merasa selalu diri sadar kepada Allah. Al-Fakir akan menceritakan bahwa dulu ada seorang wali di zaman salaf, seorang wali besar, seorang qutbuz zaman, namanya Syekh Sahal bin Abdullah Al-Tusturi radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka sebelum baligh ditalkin oleh pamannya suatu kalimat, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu terus ma'i. Allahu nadhiri, Allah yang selalu melihatku. Allahu syahidi, Allah yang selalu menyaksikanku. Allahu hadiri, Allah yang selalu hadir bersamaku. Allahu ma'i, Allah yang selalu bersamaku. Ini terus diulang-ulang, kemudian ditutup dengan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga seorang anak kecil yang bernama Syekh Abdullah bin Sahal Al-Tusturi merasa malu kepada Allah. Berangkat dari zikir tersebut yang diulang-ulang, yang sudah meresap kepada hati, meresap kepada perasaan, merasap kepada pikiran, menyatu dengan rasanya, sehingga beliau waktu masih belia kecil sangat malu kepada Allah dan tidak berani melakukan maksiat. Bahkan Al-Fakir Tabarrukan mau bercerita tentang riyadhahnya. Beliau mulai dari qoblal balai, sebelumnya balai, biasa melakukan arba'iniyah. Apa arba'iniyah? 40 harian. 40 harian berpuasa. Ini berpuasa selama 40 hari, iftarnya, bukanya beliau hanya makan air, minum air dan 3 biji kurma. Kemudian beliau makan secara biasa setelah puasanya genap 40 hari. Ini namanya arba'iniyah. Bahkan kebiasaan beliau tersebut terus dilakukan, selalu mengerjakan arba'iniyah, khatam, mengerjakan lagi sampai beliau dewasa, sampai beliau sudah sepuh, sehingga beliau menjadi seorang kibarul auliya, pembesar wali kutub di zamannya. Sejak kecil malu dari kepada Allah. Ini merupakan suatu bagian daripada muraqabah. Karena tandanya orang yang sudah bisa muraqabahnya sudah menyatu dengan dirinya, mereka pasti malu kepada Allah karena merasa dilihat oleh Allah. Kemudian zikir beliau oleh Kanjeng Sunan Kalijogo
dijadikan sebagai wiridan, dinamakan dengan asma pancasona. Asma pancasona ada dua. Ada yang warisannya Sunan Kalijogo ini bernuansa sufi. Ada pancasona pakai bahasa Jawa. Lah, pancasona yang kedua ini pakai khatam izin. Sehingga kalau orang yang bersangkutan punya asma pancasona yang itu yang kedua, itu agak kesulitan. Kata orang Madura, tak tuli-tuli mati. Biasanya untuk kekebalan, kejadukan. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa thariqah ini dibangun dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir. Ini cerita satu orang wali di generasi salaf. Semoga kita dapat barokahnya Sayyidina Salim bin Abdul Tusturi. Wa muhitu min kulli syai', dan sadar Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu. Sadar, tenggelam bahwa segala sesuatu tidak ada, yang ada hanya Allah. Tunggal, hanya tunggal. Siapa yang tunggal? Ya Gusti, ya Allah. Juga pun Al-Fakir bercerita, ada seorang wali di Aceh, di negeri Aceh, seorang wali, sebelumnya wali Songo kira-kira 600 tahun. Namanya Syekh Abdullah Arif. Beliau menyusun beberapa kitab, di antara kitabnya adalah kitab Al-Mirqat. Dan alhamdulillah kitab Al-Mirqat Al-Fakir sudah syarahi. Di dalam kitab Al-Mirqat beliau memberikan tata cara bagaimana untuk bisa ma'rifat kepada Allah dengan berzikir ya Muhid, ya Muhid, ya Muhid. Sehingga sang salib punya kesadaran dirinya tenggelam diliputi oleh kebesaran Al-Haq. Terus daripada muraqabah ini ada tandanya adalah meninggalkan maksiat karena malu kepada Allah. Malu kepada Allah sehingga orang yang bersangkutan meninggalkan maksiat. Kemudian hifdzul qalbi min akhlaqir radha'il, menjaga hati daripada akhlak tercela. Karena akhlaqir radha'il inilah yang menjadi penghalang antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga seorang hamba tidak bisa merasakan menunggal fana ing Gusti karena ada ar-radha'il, penyakit-penyakit hati yang bersarang dalam diri ini. Sebenarnya Al-Haq, sebenarnya Allah yang maha sejati, tidak ada hijabnya. Allah tidak ada hijabnya. Karena kalau Allah Ta'ala ada hijabnya, berarti ada sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Hijab itu bahasa Arab, bahasa Indonesia adalah penutup atau penghalang. Tidak ada penutup bagi Allah, tidak ada. Justru yang menjadi hijab bagi seorang hamba itu adalah syahwatnya, nafsunya, dan wahamnya, atau lamunan kosongnya. Sehingga penyakit-penyakit kronis yang dibahas oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, terutama di juz ketiga, ada bahasan tentang penyakit kronis, ad-da'ul uqdal, tentang kiber, tentang sombong, tentang iri, tentang dengki, tentang riya, tentang sum'ah, hubbud dunya man hubbur riyasa wad dunya, cinta pengaruh, cinta mal secara berlebihan. Ini merupakan suatu penyakit-penyakit kronis yang ada dalam hati seorang hamba yang menghalangi antara dirinya dengan Sang Khalik, menghalangi dirinya seorang hamba untuk bermakrifat ing Gusti, apalagi untuk fana tenggelam istighraq ing Gusti. Karena ar-radha'il akhlaqul radha'il,
karena akhlak yang tercela yang ada di dalam hati atau di dalam batinnya. Jadi kita harus punya kewajiban menjaga hati daripada terjangkitnya penyakit-penyakit ar-radha'il akhlak dalam hati. Wa'lam anna sighatul dzikri ba'da syataratil qusyasiyah la ilaha illallah wa lafdzul jalalati ma'al lafdzil ma'na. Sesungguhnya sigatnya dzikir menurut orang Syattariyah, Qusyasiyah, ahli thariqah Syattariyah, itu memperbanyak zikir la ilaha illallah dan Allah ma'amuladzil makna, dengan merenungi makna. Kemudian dikembangkan dari dua zikir inti ini, la ilaha illallah, zikir isbat faqat. Kemudian untuk meresapi tauhid ada zikir Allahu, Allah huwa. Allah adalah ismu syahadah, hu adalah ismul ghaib. Hu bermakna dia sang pemilik segala, dia yang memiliki al-mulkil malakut, dia yang memiliki ar-rahmut wal jabarut, dia yang memiliki asma dan sifat, dia yang memiliki segalanya. Allahu Allah. Ini yang kita harus resapi dalam orang-orang Syattariyah. Dengan memperbanyak zikir, rohani kita akan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Gejolak syahwat, gejolak nafsu, gejolak keinginan jelek, gejolak keinginan lamunan kosong atau al-awham dapat ditekan atau dihilangkan dengan kasratul zikri, dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Syekhuna Ahmad Al-Qusyasi Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu, dan berkata guru kita Syekh Ahmad bin Qusyasi radhiyallahu fi Tawil Hala, dalam kitabnya yang berjudul Tawil Hala, fi zikr ismil ghaib, dalam zikir ismil ghaib, wasmu syahadah, dan isim syahadah Allah. Wa'lam innal ismal a'zami, dan ketahuilah sesungguhnya ismul a'zam, nama yang teragung, apabila kita menggunakan nama tersebut, doa kita pasti diterima oleh Allah. Tidak ada hadisnya. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdoa dengan ismul a'zam, kemudian dia berdoa, doa apa saja diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut beliau radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qusyasi, huwallah. Apa huwallah? Zikrul ghaib fi syahadah, zikir ghaib di dalam syahadah. Maksudnya zat Allah, zat kulhi, zat Allah tak dapat dicapai oleh akal dan pandangan manusia, karena Allah Ta'ala al-batin. Akan tetapi Allah Ta'ala memazharkan, menampakkan asma dan sifatnya, sehingga bagi orang-orang ahli ma'rifah, asma Allah, sifat Allah lebih terang kepadanya daripada dirinya kepada dirinya, sehingga ini dinamakan dengan al-zahir, diisyarahkan dengan ismus syahadah, yaitu nama yang
persaksian yang amat nyata, lebih nyata daripada dirinya sendiri. Al-Haq Al-Mubin, Al-Haqqul Mubin, Al-Haq yang maha sejati, Al-Mubin yang maha nyata. Wa zikru Allahu atau zikir Allahu. Zikru syahada fil ghaib, zikru isim syahada, zikru syahada yang amat nyata fil ghaib juga pun tenggelam dalam kegaiban. Al-Zahir al-Batin, Al-Awwal Al-Akhir. Sangat nyata tapi sangat nyata tapi juga pun sangat tersembunyi. Atau zikir Allah, zikru syahada fil syahada. Nyata, sangat nyata di dalam nyata, lebih nyata daripada alam dunia, lebih nyata daripada alam dirinya. Asma wa sifat Allah, tajadiatul asma, tajadiatul sifat Allah lebih nyata daripada dirinya sendiri. Ini bagi pandangan masyhadnya orang-orang ahli ma'rifah. Atau zikirhu, zikrul ghaib fil ghaib. Maksudnya zikir ghaib fil ghaib, tenggelam di dalam ghaib, tenggelam lagi kepada ghaibul ghuyub, gaibnya kegaiban. Dia ya, dia Allah ya, dia Allah. Sehingga waktu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Insib lana." Coba kamu Muhammad sifatkan dan jelaskan kepada kami Rabbaka, Tuhan kamu. Apa Tuhan kamu terbuat dari emas? Terbuat dari perak atau dari apa? Seperti apa? Orang-orang kafir Quraisy, termasuk orang kafir ini, tidak pernah menggunakan akalnya. Batu dibuat sendiri, disembah sendiri. Berarti orang manusia yang tidak pernah menggunakan akalnya. Bertanya kepada Rasulullah, coba sebutkan seperti apa Tuhanmu? Apa dari batu, apa dari emas, apa dari apa? Seperti apa? Langsung Allah Ta'ala menjawab, Qul huwallahu ahad. Kenapa Allah Ta'ala tidak menyebut langsung Qul Allahu ahad? Kok ada huwa? Kok ada huwa? Ini menggunakan suatu makna bagaimana cara kita untuk mencapai makrifat lewat isyarat surat ini, surat Al-Ikhlas atau Qul ini. Qul, katakanlah Muhammad, huwa, dia yang sangat dalam, al-batin, memiliki segalanya, memiliki seluruh asma dan sifat, memiliki seluruhnya. Ini menunjukkan kepada isim dhamir yang sangat dalam, mengisyarahkan menurut ahli sufi kepada az-zat. Allahu qul huwa, dia Allah as-samad, tempat untuk meminta asma Allah. Asma Allah as-samad maknanya segala macam doa atau meminta hanya kepada Allah. Dialah Allah. Sehingga orang Satori yang berzikir huwa Allah, huwa Allah, huwa Allah. Baik dilisankan secara jahar atau disirrikan. Baik disirrikan lewat nafas atau disirrikan lewat khafiyah lain.
huwa. Qul huwallahu ahad, Allah yang tunggal ahad. Jadi kita untuk bisa bermakrifat kepada Allah harus kita tenggelam kepada ahad yang ahadiyat Allah, kemahatunggalan Allah. Yang mana Allah Ta'ala itu Allahus Samad, kedudukannya setiap makhluk pasti meminta kepada Allah, butuh kepada Allah, fakir kepada Allah. Juga pun Allah menjelaskan lam yalid, tidak pernah beranak, walam yulad, dan tidak pernah diberanakan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada segala sesuatu yang sama dengan Allah. Dari surat Ikhlas ini kita dituntut untuk bagaimana tata cara untuk makrifat kepada Allah. Sehingga secara zikirnya orang Syatoria tidak lepas dari ismus syahadah, ismul ghaib. Entah Allahu, entah huwallah, entah hu. Hu ini ada ismul ghaib fil ghaib. Dirinya tenggelam, fana, lenyap, sampai kepada awang-awung, itu pun merasa sudah seluruhnya fana. Yang tunggal yang ada hanya ahad, hanya Gusti. Inilah yang dimakan dengan ahad. Yang tunggal yang ada, yang tunggal hanya Dia, Gusti. Ini dimakan dengan al-ahad. Sehingga ada seorang wali besar, seorang wali kutub, namanya Al-Imam Syekh Ahmad bin Ajibah Al-Hasani radhiyallahu anhu. Waktu hampir sakaratul maut, ada seorang ulama atau muridnya berkata kepada beliau, "Wahai Syekh, bacalah qul huwallahu ahad, Allahus samad." Surat Ikhlas. Syekh tersebut menjawab, "Kami sudah tenggelam kepada qul huwallahu ahad." Lah ini makom ini yang dihayati, yang digeluti oleh orang-orang Syatoria. Loh kenapa di Thariqat Syatoria ada zikir Allahu, ada zikir huwallah, ada zikir Allah, ada zikir hu. Lah zikir yang tenggelam ini, yang penuh dengan fana, yang penuh dengan penenggelaman, ini yang dinamakan dengan Ismul A'zam. Bukan hanya menyebut saja, tidak. Inilah yang dinamakan dengan Ismul A'zam, yang dirasakan masuk pada sanubari, dirasakan sampai kepada rasa, sampai kepada rasa yang sejati, kepada rasa jati. Nah, inilah yang dinamakan dengan Ismul A'zam. Ini dari keterangan Syekh Ahmad, guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Qushasi dalam kitab Tawul Halah. Sehingga guyonnya Al-Fakir kepada teman-teman, katanya ada suatu mutiara, ada suatu akik, katanya harganya mahal, namanya merah delima. Khusus warga Syatoria, tidak usah menggunakan akik yang gede-gede atau apa, gunakanlah merah delimo. Apa merah delimo? Merah delima bagi warga Syatoria, suatu surat di dalam Al-Quran yang ada delnya 5, yang berakhir dengan huruf del 5. Qul huwallahu ahad 1.
Kedua, Allahus Somad. Ketiga, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid. Keempat, wa lam yulad. Kelima, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalnya berapa? 5. Dal 5. Merah de 5. Inilah akik atau inilah cincin merah delima yang sejati, yang ada di dalam batin kita, yang ada dalam rasul kita, sehingga harganya sangat mahal, tak dapat dibeli dengan uang atau dunia dan seisinya, dan saktinya luar biasa, bisa mengalahkan khodam-khodam yang lainnya. Dan Al-Fakir tidak akan mungkin panjang lebar menjelaskan tentang makna di balik hu, Allah atau hu, Allah ismu syahad atau ismul ghaib. Kan ini sangat dalam. Al-Fakir akan jelaskan lewat pengajian secara offline atau secara talaki secara langsung. Dan Al-Fakir tidak akan mungkin menjelaskan secara rinci secara online. Karena kita harus menghormati orang-orang yang tidak paham dengan tarekat Syadzaliyah. يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بخيت من حبكم يطفر بما واتمنى يطفر بما في رضا ربي يمسي في صباح وممساه يحزي المقاصد وما كان يرجى كل من حبكم يا هنا يا هنا يا هنا بشفاعة من المختار في يوم لقيان سيد الرسول